syarat rukunnya, kemudian bagaimana tata cara sholat seorang musafir, orang yang sedang ada dalam perjalanan. Sekarang waktunya untuk kita belajar bersama mengenai sholat Jumat. Di halaman 79 di situ dinyatakan bahwa sholat Jumat fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin dzakarin sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, artinya wajib, dan semua harus melaksanakan, tidak boleh diwakilkan. Fardu ain artinya tidak boleh diwakilkan. Bagi siapa? Bagi setiap muslim, orang-orang muslim, orang-orang Islam yang mukallaf, kemudian terlatih. Itu merupakan syarat-syaratnya. Berapa syarat-syaratnya? Sehat badannya, dan juga mustawifin, itu tidak sedang bepergian. Selanjutnya itu dibahas mengenai syarat-syarat sahnya. Sebelumnya untuk pernyataan pertama ini apa yang dinyatakan pada kitab karena sholat Jumat tidak dilakukan bagi laki-laki yang sedang dalam perjalanan. Jadi mereka yang sedang dalam perjalanan atau para musafir itu mereka mendapatkan keringanan, termasuk juga dalam melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Jadi tidak hanya mendapatkan kemudahan dan keringanan untuk melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu, tetapi juga dalam sholat Jumat, terutama bagi laki-laki. Kemudian syurut syarat sahnya sholat Jumat ada 5. Pertama, antaruna fi baladin aw qaryatin, yaitu sholat Jumat diadakan dalam suatu negeri, kota atau desa. Jadi dalam sebuah desa, kalau misalkan ada beberapa masjid, itu biasanya yang digunakan adalah salah satunya. Untuk apa? Untuk memenuhi salah satu syarat sah sholat Jumat. Dan lagi syarat sholat Jumat juga memiliki batas minimal jamaah yang menunaikan sholat. Jadi kalau terpisah nanti dikhawatirkan, apalagi kalau misalkan misalnya kecil tapi dia punya 2 masjid, nah, nanti dikhawatirkan dalam satu masjid itu tidak mencukupi batasan minimal untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Kemudian yang kedua, antakuna jama'atan di arba'in. Jadi hendaklah dilakukan dengan jamaah sebanyak 40 orang. Ini yang dikatakan tadi. Ini merupakan syarat sah. Kalau tidak terpenuhi sholat Jumat sah, kecuali kalau misalkan dalam keadaan
tidak dikeraskan. Sejarahnya seperti itu karena pada saat itu ya Rasulullah bersama para sahabat yang lain itu sedang melaksanakan perang, tetapi juga tetap harus menunaikan yang namanya kewajiban. Nah, akhirnya dari situ tetap menunaikan sholat, tetapi dengan suara yang kecil atau pelan, tidak dikeraskan. Syarat sah yang ketiga, antakuna kulluha fi waqtil duha. Seluruhnya itu jadi dari mulai kedua sampai sholat itu dikerjakan waktu sholat duhur. Waktu ini sama dengan waktu duhur, waktu sholat duhur, dan tidak boleh dikerjakan ketika matahari berada di pas di atas kepala kita. Artinya bayang-bayang kita itu tidak kemudian berada di samping atau berada di depan kita serong. Kalau itu masih boleh. Tapi kalau pas dan bayangan kita berada tegak lurus dengan kita berdiri, nah maka itu tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi waktu sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur. Kemudian syarat yang keempat, anta taqaddama khutbatan, supaya didahului dengan khutbah 2 kali. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan khutbah sholat yang lainnya. Kalau sampean biasa mengikuti sholat Id atau pernah mengikuti sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat untuk mengharapkan datangnya hujan, itu khutbahnya adalah setelah selesai sholat. Nah, kalau sholat Jumat khutbahnya sebelum, itu yang membedakan. Dan khutbah ini dikatakan karena memang itu khutbahnya 2 kali, itu dikatakan untuk menggantikan 2 rakaat sholat. Makanya khususnya laki-laki itu kalau bisa jangan sampai ketinggalan khutbah, baik yang pertama maupun yang kedua, karena itu dapat menggantikan 2 rakaat sholat, itu sebagai pengganti. Nah, kalau sampai tertinggal bagaimana? Nanti kan urusannya dengan Allah. Bisa jadi mungkin pahalanya tidak sempurna atau bagaimana, wallahu a'lam. Kemudian syarat sah yang kelima, anla tasbiqaha aw yuqarinaha jum'atun ukhra fi baladi. Jangan sampai didahului atau dikerjakan berbarengan bersamaan waktu oleh sholat Jumat lain di negeri. Jadi seperti yang Bu Puri sampaikan tadi, kalau sudah misalkan di sebuah desa ada 2 masjid, yaitu akan lebih baiknya sholat Jumat dilaksanakan di salah satu masjid. Karena apa? Termasuk juga untuk memenuhi jumlah jamaah. Dan lagi kalau misalkan terpisah seperti itu, mungkin nanti bisa terlihat bahwa masyarakat atau orang-orang muslim itu kurang terjaga rasa kekeluargaannya, padahal kan tidak seperti itu. Nah, maka dari itu untuk menjaga hal tersebut, termasuk juga memenuhi syarat sah yang lain tadi, maka akan lebih baik apabila dikerjakan di salah satu masjid apabila ada lebih dari 2. Kemudian yang dibahas di sini adalah mengenai khutbah
khutbah. Syurutul khutbatain. Jadi syarat-syaratnya kedua khutbah. Yang pertama, an yakunal khatibu tahiran minal hadatsi. Jadi khatib itu hendaknya suci dari hadas, dari dua hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian an yakuna thawbuhu wa badanuhu wa makanuhu tahiran minan najasat. Hendaknya pakaian, badan, serta makan itu tempat, serta makan tempat khutbahnya itu suci, seperti khotib tadi yang dikenakan, yang di tempat yang digunakan maupun badan itu harus suci dari semua macam najis. Macam-macamnya najis ada berapa? Tiga jadi begini. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Itu pun juga dengan cara mencucikan. Nah, dari semua itu harus suci. Kemudian yang ketiga, an yakuna masturul aurah. Khatib hendaklah menutupi auratnya. Mengapa? Karena aurat itu merupakan bagian tubuh yang harus dijaga. Syaratnya khatib itu adalah laki-laki. Auratnya laki-laki itu harus dipahami dengan benar dari mana sampai mana. Dan itu pun ketika khutbah bahkan tidak hanya menutupi auratnya saja, tapi juga harus mengenakan pakaian yang sopan, rapi. Karena apa? Seorang khatib berdiri di depan para jemaah memberikan khutbah itu juga sebagai seorang teladan. Maka kalau seorang teladan sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik. Kemudian an yaktuba waqifan in qadar, supaya ia berdiri jikalau dia puasa. Artinya seorang khatib itu wajib berdiri apabila kuat untuk berdiri. Tapi andai kan tidak berdiri, ya tidak apa-apa, disampaikan khutbah dengan duduk. Selanjutnya yang kelima, an yablisa bainal khutbataini biqadri tuma'ninah. Hendaklah dia duduk antara dua khutbah dengan kadar dapat bertumakninah. Tumakninah itu iya sejenak, meskipun hanya sejenak. Begitupun dengan yang biasa kita lakukan dalam sholat wajib, harus tumakninah. Ketika di antara dua khutbah, jadi selesai menyampaikan khutbah yang pertama, maka khatib hendaknya duduk sebentar dengan kadar atau syarat tumakninah itu tadi. Kalau sudah duduk, baru dimulai lagi khutbah yang kedua. Keenam, an yabhara bil khutbati yasma'al arba'un, supaya ia mengeraskan suara dalam berkhutbah sehingga dapat didengar oleh 40 orang. 40 orang. Jadi suara seorang khatib itu sebaiknya
keras supaya dapat didengar oleh 40 minimal oleh 40 orang jamaah. Itu minimal. Nah, kalau sekarang sudah ada pengeras suara, tidak apa-apa, itu dipakai, digunakan dan dimanfaatkan. Jadi mungkin sekalipun khatibnya sudah sepuh, misalkan belum pikun gitu, jadi masih bisa menunaikan syarat dan rukunnya khutbah. Itu tidak apa-apa, menyampaikan khutbah dengan adanya pengeras suara. Kemudian yang ketujuh, an-niwaliya bainal khutbataini wa bainahuma wa bainas shalah, supaya melakukan muwalat antara kedua khutbahnya, antara dua khutbah dengan sholat Jumat. Jadi ketika sudah selesai melakukan khutbah yang kedua, itu seorang khatib hendaknya juga berdoa dan mendoakan para jamaah serta orang-orang muslim. Berdoa, memohon ampunan, memohon kesejahteraan, seperti itu. Mualat itu kalau setahu guru memenuhi syarat. Jadi kalau tadi misalkan di antara dua khutbah harus duduknya jamaah, kemudian juga menyampaikan dengan suara yang keras, artinya dapat didengar minimal 40 jamaah dengan cara yang bijaksana. Jadi tidak kemudian terlalu Nah, ini setelah syarat ada rukun, arkanul khutbatain atau rukun-rukun khutbah. Pertama adalah hamdulillahi fihi, jadi memuji kepada Allah, mengucap alhamdulillah itu termasuk rukun. Kalau itu tidak sampai terlupa, tidak terlaksana, itu juga bisa menyebabkan khutbahnya tidak sempurna. Kemudian mengucapkan sholawat, as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu merupakan urutan. Jadi urutan, tidak boleh terbalik-balik. Pertama adalah memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah dan seterusnya. Dan banyak sekali contoh ucapan ini. Jadi rangkaian ucapan mulai dari memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersolawat, itu banyak sekali macam. Kemudian al-wasiyatu bittaqwa minhuma fa'usikum wa iyaya bittaqwallahi au ati'ullah. Berwasiat dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah, seperti contohnya itu tadi, mengucapkan usikum wa iyaya bittaqwallah. Saya berwasiat kepada saudara-saudara dan kepada diri saya sendiri dengan bertakwa kepada Allah. Atau mengucapkan ati'ullah, taatlah. Kita diperintah untuk taat kepada Allah. Itu merupakan wasiat untuk takwa. Artinya takwa itu berarti menjauhi larangannya, senantiasa melaksanakan perintahnya. Itu yang namanya takwa. Dan pesan takwa itu pun
sesuai dengan apa yang dicontohkan ini tadi, itu juga termasuk mewasiati diri sendiri. Jadi mewasiati khatib itu sendiri untuk senantiasa dan tetap bertakwa kepada Allah. Yang keempat, qira'atun ayatin kamilatin muhkimatin fi ihdahu, membaca ayat suci Al-Quran yang sempurna dan dapat memahamkan dalam salah satu dari kedua khutbah. Jadi itu merupakan rukun, artinya menyampaikan sebuah ayat sebagai dasar ketika kita menyampaikan isi dakwah kita, isi khutbah kita, itu termasuk rukun atau berada dalam urutan khutbah. Yang kelima adalah ad-du'a lil mu'minin bil akhirah. Jadi mendoakan ini orang-orang yang beriman, tentunya para orang-orang yang ini. Kemudian ada udur. Udur ini itu bisa meringankan seorang lelaki untuk dapat meninggalkan sholat Jumat. A'dharu tarkil Jum'ah. Jadi udur-udurnya meninggalkan sholat Jumat. Tasqutul Jum'atu 'anil maridi wal muq'adi wal a'ma wa bil maqarish. Sholat Jumat itu gugur atas orang yang sakit, orang yang lumpuh tidak dapat berjalan, orang buta, dan juga karena adanya hujan yang lebat. Itu tidak apa-apa. Tetapi juga kemudian jangan terlalu memudahkan. Tidurnya nggak apa-apa kalau misalkan ada hujan lebat. Nanti hujan sedikit saja terus dianggap hujan lebat. Hujan lebat yang dimaksud di sini itu merupakan hujan yang turun deras, kemudian juga ada petir yang menyambar, bisa jadi ditambah dengan angin yang sangat kencang seperti ini. Kalau sekarang sudah lebih banyak kemudahan, ada payung, ada jas hujan, ada motor yang dapat mempercepat kita untuk menuju tempat sholat. Kemudahan-kemudahan itu juga kemudian tidak boleh dielakkan begitu saja. Jadi jangan karena ada hujan sedikit saja kemudian itu dijadikan alasan untuk tidak menunaikan sholat Jumat. Nah, kalau misalkan sudah musim hujan, setiap hari hujan, masa apakah setiap Jumat tidak melaksanakan sholat Jumat? Bagi yang laki-laki kan tidak seperti itu. Jadi sekarang sudah lebih mudah, banyak yang bisa kita gunakan supaya tidak terkena hujan, sehingga pakaian yang kita kenakan, badan kita, sampai kita sampai pada tempat sholat itu tidak membawa najis. Idrakul Jum'ah, mendapatkan sholat Jumat. Idrakul Jum'ata man adraka raf'atan ma'al imam wa ya'ti ba'da salam bi raf'atin idharu biha wa man lam yudrik raf'atan yanwi jumu'atan wa yutimmu duhran. Orang yang dianggap mendapatkan sholat Jumat atau melaksanakan sholat Jumat itu sendiri ialah
yang dapat menemukan 1 rakaat beserta imam. Yang 1 rakaat tersebut supaya ia mengeraskan suaranya dalam membaca Fatihah dan surat sesudahnya. Tetapi barang siapa tidak dapat mendapatkan 1 rakaat saja, ia hendaklah berniat sholat Jumat dan menyempurnakan sebagaimana sholat zuhur dengan mengerjakan 4 rakaat. Jadi kalau misalkan sudah sedang sibuk kemudian ketinggalan sampai telat, tidak mendapati 1 rakaat pun ketika sholat Jumat, maka harus menyempurnakan sholat itu seperti layaknya sholat zuhur, yakni 4 rakaat. Jadi tetap berniat sholat Jumat dan menyempurnakan. Karena apa? Kan sudah ketinggalan khutbah juga. Ya, padahal khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat. Nah, kalau misalkan kemudian sudah tertinggal 2 rakaat, maka ya harus menyempurnakan seperti layaknya sholat. Tapi dengan apa? Di sini dinyatakan ia tidaklah berniat sholat Jumat. Jadi niatnya itu sholat Jumat, tetapi menyempurnakan rakaat yang seperti layaknya sholat. Itu merupakan orang-orang yang mendapatkan atau mengikuti melaksanakan sholat Jumat. Ini ada sunnah-sunnahnya sholat Jumat. Pertama adalah al-ghuslu wa jadi mandi dan membersihkan diri, termasuk juga mandi besar. Mandi besar ketika hari Jumat itu merupakan sunnah, terutama bagi laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat. Taqlimul awal, memotong kuku, itu sunnah-sunnahnya hari Jumat, memotong kuku. Kemudian at-tayyib, menggunakan wangi-wangian parfum, itu merupakan sunnahnya hari Jumat. Dan sunnah ini kemudian lebih dianjurkan kepada laki-laki, terutama juga untuk menggunakan wangi-wangian. Kalau untuk perempuan itu kan kita terbatas, tidak boleh berlebihan. Bahkan apabila perempuan berjalan kok kemudian baunya ketinggalan, itu sudah berbahaya, dianggap menggoda. Nah, hal yang semacam itu perlu untuk jadi terutama untuk menggunakan wangi-wangian itu memang lebih dianjurkan kepada laki-laki. Yang keempat, mengenakan pakaian serba putih. Maka kalau lihat orang Jumatan kok pakai baju putih, memang itu sunnah. Jadi kemungkinan orang tersebut mengetahui sunnah. Selanjutnya, suatu fil khutbah, benar-benar mendengarkan khutbah. Bahkan kalau misalkan ada orang yang ramai pun, kita yang melihat, mendengar itu tidak boleh kemudian mengingatkan. Karena kalau kita mengingatkan itu sama saja dengan kita berkata. Jadi dalam mendengarkan khutbah maka kita harus dengan betul-betul, bahkan apabila bisa ya dihayati bagaimana dan apa isi dari khutbah tersebut. Karena memang khutbah yang disampaikan itu selalu menyampaikan ketakwaan kepada Allah.
Kemudian yang terakhir adalah at-tabkiru ilal masjidi li ghairil khatib. Berangkat lebih awal ke masjid untuk selain khatib. Jadi meskipun bukan khatib, itu dianjurkan untuk berangkat lebih awal ke masjid, dan hal itu pun juga sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah. Itu sudah ada. Perintahkan untuk meninggalkan jual beli, misalnya terutama bagi laki-laki. Itu supaya apa? Supaya dapat berangkat lebih awal dengan harapan tiba di masjid bisa melaksanakan sholat sunnah atau mungkin berzikir. Ini pas untuk babnya sholat Jumat. Perempuan yang dibolehkan atau bahkan disunahkan yang untuk melaksanakan sholat Jumat itu yang bagaimana? Perempuan Yang dibolehkan. Sesuai dengan syarat melaksanakan sholat wajib, balik, berakal sehat, itu boleh untuk melaksanakan sholat Jumat juga. Akan tetapi juga perlu dipahami bahwasanya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perempuan itu akan lebih baik apabila melaksanakan sholat, tapi tidak menutup kemungkinan ketika dirasa bisa untuk menjaga auratnya, menjaga dirinya, itu mengikuti sholat Jumat. Itu kan pasti dilaksanakan di masjid, berarti harus keluar dari rumah, itu nggak apa-apa. Suci dari hadas kecil, hadas besar, itu boleh untuk mengikuti sholat Jumat. Semisal kukunya sudah dipotong habis ketika hari Kamis, hari Jumat mau motong yang apa, Bu? Itu kan hanya sunnah, jadi memotong kuku taklimul adofir itu merupakan sunnah di hari Jumat. Nah, kalau hari Kamis sudah potong kuku, lalu hari Jumat mau potong apa lagi? Ya sudah, itu berarti kita hanya meninggalkan sunnah itu saja. Tapi kan tidak sampai pada tahapan berdosa, melanggar syariat seperti itu kan tidak. Yang namanya sunnah kan kalau bisa kita laksanakan, sebisa mungkin kita laksanakan. Tapi kalau memang kemudian itu sudah terlaksana di lain hari, ya sudah, tidak apa-apa. Bagaimana? Ya. Ada lagi.